semuanya, salam matematika untuk semua pelajar dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, Gracia Vestri Bleveni, Maria Helensia Ina, dan Christian Tangkenenjuka. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Perhatikan gambar berikut. Mari kita kelompokkan gambar tersebut berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kelompok tarian daerah NTT. Yang kedua, kelompok rumah adat NTT. Dan yang ketiga, kelompok kain tenun NTT yang motifnya menarik. Menurut Adi dan menurut Sinta, menurut Adi dan menurut Sinta, menurut Adi dan menurut Sinta, dari ketiga kelompok tersebut, manakah yang merupakan himpunan? Yang merupakan himpunan adalah kelompok tarian daerah NTT dan kelompok rumah adat NTT. Sedangkan yang bukan merupakan himpunan adalah kelompok kain tenun NTT yang motifnya menarik. Berdasarkan ilustrasi, ternyata Adi dan Sinta memiliki pendapat yang sama dalam mengelompokkan anggota tarian daerah NTT dan rumah adat NTT. Hal ini karena anggota kelompok tarian daerah NTT dan kelompok rumah adat NTT dapat didefinisikan, artinya memiliki batasan yang jelas. Sedangkan Adi dan Sinta memiliki pendapat yang berbeda dalam mengelompokkan kain tenun NTT yang motifnya menarik. Hal ini karena anggota kelompok kain tenun NTT yang motifnya menarik tidak dapat didefinisikan karena tidak ada batasan yang jelas untuk sesuatu yang menarik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nama suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan ditandai dengan kurung kurawal. Misalkan himpunan tarian daerah NTT sama dengan himpunan A, maka himpunan ini dapat ditulis A adalah himpunan yang anggotanya tari caci, tari hegong, tari kataga, tari kebalai, tari lego-lego, dan tari jai. Kita misalkan juga himpunan rumah adat NTT sama dengan himpunan B, maka himpunan ini dapat ditulis B adalah himpunan yang anggotanya rumah adat Baruniang, rumah adat Nusalaki, rumah adat Umba Batangu, rumah adat Umi Kububu, dan rumah adat Emu Kepue. Ada 3 cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah tarian daerah NTT. B adalah himpunan Y sedemikian hingga Y adalah rumah adat NTT. Yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan deskripsi. Contoh, A adalah himpunan tarian daerah NTT. B adalah himpunan rumah adat NTT. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya tari caci, tari hegong, tari kataga, tari kebalai, tari lego-lego, dan tari jai.
B adalah himpunan yang anggotanya Rumah Adat Baruniang, Rumah Adat Musalaki, Rumah Adat Umam Patangu, Rumah Adat Tumik Bubu, dan Rumah Adat Emu Kepue. Setiap benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen yang dinotasikan dengan simbol elemen. Sedangkan yang bukan anggota dinotasikan dengan simbol bukan elemen. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya tari caci, tari hegong, tari kataga, tari kebalai, tari lego-lego, dan tari jai. Sehingga dapat ditulis tari caci elemen A dan Rumah Adat Baruniang bukan elemen A. B adalah himpunan yang anggotanya Rumah Adat Baruniang, Rumah Adat Musalaki, Rumah Adat Umam Patangu, Rumah Adat Tumik Bubu, dan Rumah Adat Emu Kepue. Sehingga dapat ditulis Rumah Adat Baruniang elemen B dan tari caci bukan elemen B. Banyaknya anggota suatu himpunan dapat dinyatakan dengan N nama himpunan. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya tari caci, tari hegong, tari kataga, tari kebalai, tari lego-lego, dan tari jai. Sehingga dapat ditulis NA sama dengan 6. B adalah himpunan yang anggotanya Rumah Adat Baruniang, Rumah Adat Musalaki, Rumah Adat Umam Patangu, Rumah Adat Tumik Bubu, dan Rumah Adat Emu Kepue. Sehingga dapat ditulis NB sama dengan 5. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa!